sekarang tuh media sosial sepertinya memang benar-benar menggeliat di usia berapapun, di lapisan masyarakat manapun. Media sosial tuh tidak bisa terlepas sepertinya dari aktivitas kita. Dari mulai mungkin bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Jadi media sosial nggak pernah apa ya, kayaknya luput dari semenit atau 2 jam aja rasanya nggak bisa gitu ya Pak. Media sosial ini ternyata juga bisa membahayakan diri kita penggunanya Pak. Ada banyak hal yang ternyata kita anggap sepele, ini bisa berujung malapetaka, siapa bisa jadi tersangka. Nah, seperti kasus yang lagi viral banget nih kemarin ya Pak ya, ini viral banget 2 hari yang lalu, terus sudah damai di hari kemarin ya, sudah damai. Ini masalah pegawai Alfamart Pak, yang memvideokan customernya yang jelas-jelas maling. Jadi customernya maling ngambil 2 coklat dan sampo ya, diambil terus dia pulang tuh ke mobilnya, terus siap-siap mau pulang ke rumahnya, kemudian divideokan sama pegawai Alfamart karena merasa bahwa itu merupakan tindak kriminal tuh, dan dia merasa bahwa memang kewenangan dia untuk memvideokan sebagai salah satu bukti bahwa orang tersebut adalah pencuri gitu ya Pak. Tapi ternyata bukannya bukannya mendapat kebenaran, malah kemudian pegawai Alfamart yang menjalankan tugas ini dituntut dan terancam undang-undang ITE karena menyebarkan video tersebut ya Pak. Jadi yang divideokan yang maling ini tidak terima lah istilahnya Pak. Jadi kemudian pegawai Alfamart ini meminta maaf, terus juga itu netizen bergejolak. Jadi kan netizen nih pada ngebelain pegawai Alfamart Pak. Tapi yang jadi sorotan di sini tuh undang-undang ITE itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Kenapa kemudian orang yang berbuat benar, kalau kita lihat di sini kan benar ya Pak yang dilakukan memang menjalankan tugasnya, tapi kenapa kemudian bisa terancam undang-undang ITE? Baik, terima kasih kepada Mbak Suci ya yang sudah Iya mengantar Pak. diskusi kita malam hari ini. Jadi ini merupakan topik yang sangat menarik ya sebetulnya dan sangat temporer ya, artinya kontemporer ya, artinya eh, memang sedang jadi banyak perbincangan orang gitu ya terkait dengan undang-undang ITE ini, termasuk dalam hal penerapannya pun ya, dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum itu juga masih banyak hal yang diperdebatkan. Nah, ini terkait dengan bagaimana seharusnya masyarakat ya menyikapi keberadaan undang-undang ITE ini ya. Tentunya ini juga jadi kalau kita kaitkan dengan berbagai persoalan yang memang sudah muncul, yang sudah mengemuka dan sudah terjadi gitu ya, bahkan sudah menjadi sudah ada putusan hukumnya ya terkait dengan persoalan-persoalan itu. Pertama yang perlu disikap ini kita lihat dari, menurut saya yang perlu kita lihat kalau kita mengangkat pada kasus yang terakhir ya. Ini kan persoalan sebetulnya banyak perbuatan yang terjadi ya, yang dalam kasus tersebut ya, di situ ada masalah pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE ya, dan kemudian juga ada pencurian di sana gitu ya, kemudian juga ada perbuatan tidak menyenangkan itu yang muncul di media seperti itu. Jadi memang ada beberapa perbuatan. Ini kan harus dilihat dari sisi hukum ya, artinya perbuatan-perbuatan tersebut posisinya seperti apa di dalam hukum itu sendiri. Pertama yang terjadi itu adalah peristiwa antara pegawai Alfamart yang kemudian dia memvideokan. Nah, ini kan perlu dilihat secara jernih ya, perlu diperhatikan secara jernih. Ini bagaimana sebetulnya? Meskipun dalam video yang terakhir ya, saya juga baru lihat juga tadi sore ya, video yang terakhir itu sebetulnya sudah clear ya, bahwa kasusnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, artinya tidak diterlanjutkan dalam proses hukum. Nah, kok bisa begitu? Tentu warga kan, masyarakat kan bertanya-tanya ya, kok bisa begitu? Kok bisa selesai begitu saja? Padahal ini kan peristiwa hukumnya atau istilah kita itu dalam lingkup pembelajaran hukum itu, dia perbuatannya itu ada gitu, perbuatannya terjadi. Ini yang kita perlu coba pahami. Nah, yang pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ya, si pelakunya itu orang yang mengambil itu perlu dilihat kan
ada penjelasannya itu dia sebetulnya tidak berniat mencuri, tapi karena memang punya kleptomania ya, artinya punya kebiasaan. Nah ini perlu dipahami juga bahwa yang namanya kleptomania itu adalah orang yang secara psikologis dia memang eh, punya keinginan untuk mengambil, ya, punya apa dorongan, ya, punya dorongan. Jadi sistem kerja pikirannya itu pengen mengambil, tapi sebetulnya tidak ada tujuan dari mengambil tersebut, ya. Yang ngambilnya itu nggak ada tujuannya, dan biasanya yang diambil itu barang-barang yang kecil ya. Misalkan kalau di dalam eh, apa namanya toko-toko itu kan barang-barang yang kecil ya, yang sebetulnya tidak ada manfaatnya buat dia, gitu. Jadi setelah dia ambil itu kemudian ditaruh aja di mejanya gitu. Nah itu mungkin bisa terindikasi sebagai kleptomania. Nah di dalam konteks hukum, kalau yang seperti itu memang dia tidak bisa dijerat hukumnya atau tidak bisa dikenakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Itu seperti diatur di dalam pasal 44 KUHP ya, bahwa kalau memang seseorang itu dia melakukan satu perbuatan itu karena cacat kejiwaan. Nah, kleptomania ini bagian dari cacat kejiwaan. Cuma memang perlu ditelusuri ini betul kleptomania atau bukan. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, kalau dia memang betul itu tadi ya, dari keinginan dirinya untuk mengambil tanpa bisa dikontrol ya, tapi sebetulnya barang yang diambil itu dia tidak tahu manfaatnya buat apa, yang hanya kemudian di rumah itu dia taruh gitu ya, kemudian ditaruh di mana itu. Nah itu bisa terindikasi sebagai kleptomania. Artinya ada memang mungkin secara psikologis dia punya penyakit kejiwaan. Tapi kalau memang yang dia ambil ini adalah barang yang kemudian dia pakai, dia konsumsi gitu ya, nah itu kayaknya agak sulit mengatakan bahwa ini dia kleptomania gitu. Itu agak sulit menerima alasan menyatakan bahwa dia ini kleptomania, itu kayaknya nggak bisa diterima begitu. Oke. Ini harus Bapak jadi artinya mm-mm. Ketika seseorang mencuri kemudian juga sampai hari ini kan kita lihat contoh kasusnya itu damai ya Pak, damai secara kekeluargaan. Tapi kan sebelum sebelum ada kata damai kan si pihak Ibu Maria ya ini yang melaporkan ya, Ibu Mariana ini juga kan sudah memanggil kuasa hukum untuk kemudian mengancam, bahkan juga memberi apa ya tindakan yang tentu membuat pegawai Alfamart ini merasa tertindas ya Pak. Dari hal tersebut tetap tetap dapat dilindungi Pak dari kleptomanianya, atau hal tersebut bisa jadi satu pertimbangan bahwa ibu ini secara sadar bahwa dia merasa divideokan dan lain sebagainya. ya, ini saya lanjutkan dulu ya yang tadi ya. Jadi ketika perbuatan dilakukan secara sadar, kemudian sesuatu yang diambil itu kemudian dia konsumsi, ya seperti tadi yang Mbak Suci bilang, dia mengambil coklat dan mengambil sampo, kemudian itu jadi dimanfaatkan atau dipakai oleh dia ya, dimakan, kemudian samponya dipakai, itu sulit mengatakan bahwa dia terindikasi sebagai kleptomania. Artinya secara pertanggungjawaban dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada peristiwa yang lain, peristiwa hukum yang lain, yaitu si pegawai Alfamartnya memvideokan, ya kan, memvideokan kemudian memviralkan. Ya, dia membuat video, kemudian memviralkan. Nah, ini memang perlu ditelusuri motivasinya, untuk motifnya apa dia memvideokan kemudian memviralkan. Ya, kalau motivasinya itu memang dia hanya ingin memvideokan, kemudian dia menyerahkan kepada melapor polisi gitu ya, Pak, ini telah terjadi pencurian di toko saya tidak berani menangkapnya gitu ya, saya tidak berani melakukan penangkapan, menjerit atau menangkap orang ini, saya nggak berani gitu. Jadi saya kasih tahu ke Pak Polisi bahwa ini telah terjadi pencurian di toko saya, ini buktinya. Nah, bukti video itu bisa menjadi petunjuk. Nah, itu betul. Kalau yang seperti itu tentu tidak akan jadi masalah ya, ketika si orang tersebut dia langsung menyerahkan bukti videonya itu kepada para penegak hukum. Nah, semuanya yang jadi persoalan kan kemudian dia memviralkan. Nah, memviralkannya ini ke media sosial ya. Nah, ini kan konteksnya sebetulnya perlu dilihat gitu. Dia kenapa dia memviralkan gitu ya? Apa jadi pertanyaan kan, ini kenapa dia memviralkan? Apakah memang ingin menjatuhkan martabat si ibu gitu ya? Tapi sebetulnya walaupun perbuatannya itu sebetulnya yang dia
yang dilakukan oleh si ibu itu salah memang. Ya. Dia mengambil barang orang lain itu kan sudah, kalau dalam KUHP kan sudah kena pasal pencurian ya 362 untuk menguasai barang orang lain dan untuk dia mengambil keuntungan dari barang tersebut gitu. Jadi itu sudah terpenuhi, unsur penjualannya sudah terpenuhi. Nah, harusnya si pegawai Alfamart ini tadi gitu ya, dia memvideokan itu tidak dia viralkan. Ya, dia videokan, kemudian bukti itu dia serahkan kepada aparat penegak hukum. Karena dalam konteksnya adalah dia ingin ini ada orang mencuri, kemudian pencuri ini ditindak. Gitu. Bukti bahwa orang ini mencuri ada di videonya dikasih ke aparat penegak hukum. Itu yang benar. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi, sudah dilakukan di media sosial gitu ya, disebarluaskan. Sebetulnya dalam konteks peristiwa yang benar, ya peristiwa yang terjadi itu sesungguhnya ini sudah ada kesepakatan. Ya. Sebetulnya dalam pasal undang-undang pasal 27 undang-undang ITE ini menyebutkan bahwa ini sebetulnya pasal yang bisa ditarik-tarik kemana-mana ya. Artinya tidak secara spesifik menyebutkan perbuatannya, yaitu hanya menyebut barang siapa orang yang sengaja tanpa mendistribusikan ya atau mentransmisikan yang dapat membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Batasannya itu ya, yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Tapi apakah dengan menyebarluaskan pemberitaan yang benar itu juga masuk ke dalam hal ini? Mestinya enggak. Ya, mestinya tidak. Nah, hanya kadang-kala dalam proses penegakan hukumnya ini kadang-kala ada juga aparat penegak hukum yang tidak serta-merta mengambil menerjemahkan undang-undangnya seperti itu, ya bunyi undang-undang seperti itu. Dan jelas ini perbuatannya ada, motivasinya untuk apa? Nah, sebelum tahu motivasinya kan dia udah ini dulu, fix dulu, ini perbuatannya udah terjadi. Dia yang mendistribusikan ke orang lain sehingga orang lain tahu. Nah, maksudnya ini seperti apa nanti dulu. Ya, nanti dulu. Pokoknya orangnya ditangkap dulu deh gitu. Nah, kan itu kan jadinya fatal, jadinya terlalu panjang ya. Ini penegakan hukumnya jadinya ruwet kan. Mestinya kan tidak. Nah, sebetulnya di dalam kasus ini sudah selesai ya, sudah bisa diselesaikan. Artinya tidak jadi sesuatu yang rumit dalam proses penegakan hukumnya. Cuma kadang-kala kita menemukan masalah-masalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam menerjemahkan undang-undang ITE ini dan sekarang sudah ada batasannya. Batasannya itu adalah sudah ditegaskan di dalam kesepakatan bersama ya antara Kominfo, kemudian juga Jaksa Agung ya dan juga Kapolri, bahwa untuk pemberitaan yang benar, gitu ya, pemberitaan yang benar itu dia tidak bisa dikenakan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Nah, jadi kalau sesuatu itu memang sudah benar adanya, ya dia nggak bisa kena nih pasal 27 Undang-Undang ITE ini. Yang disampaikan oleh si pegawai Alfamart itu kan suatu kebenaran, ya enggak? Sehingga sebetulnya dia tidak bisa dikenakan undang-undang pasal 27 undang-undang ITE ini ya. Nah, makanya itu juga mungkin dalam proses proses ininya pembicaraannya antara si pegawai ini dengan keluarga si ibu tadi itu ya, dengan pengacaranya, mungkin ini memang sesuatu yang tidak perlu diperpanjang gitu. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Cuma wujud kehati-hatian kita sebagai publik ya, sebagai masyarakat, bahwa idealnya ya ketika kita menggunakan medsos atau kita mencoba memfilmkan sesuatu yang terjadi ada kebenarannya itu memang seperti itu, baiknya memang kita tidak buru-buru memviralkan di media sosial ya, tapi kasih dulu ke aparat penegak hukum, nanti biar aparat penegak hukum yang mengambil tindakan. Itu yang benarnya seperti itu. Pak, tapi kan biasanya kita tuh suka apa ya Pak, media sosial itu rasanya erat sekali dan secara bebas gitu kita memposting apapun, dan mungkin ada yang berdalih bicara bahwa akun-akun media sosial saya, hak saya untuk berbicara apa, untuk men-share apapun itu. Maka kemudian ada undang-undang ITE yang bisa membatasi agar kemudian tidak ada penghinaan di dalamnya, kemudian juga tidak ada berita bohong dan lain sebagainya. Tapi kan Pak, kalau kita lihat dari kasus ini,
bukan hanya ini karena sudah viral mungkin ya Pak. Maka kemudian apa semua orang mempertanyakan bagaimana nih kok bisa kena undang-undang ITE. Kalau misalnya dia nggak sampai viral Pak, kemudian dia kan sekarang tuh banyak ya Pak media sosial TikTok, terus juga Instagram, yang terutama TikTok nih Pak. Anak-anak sekarang tuh sering banget ngambil video diam-diam ya, seseorang entah yang berkendara motor, entah yang berjalan kaki, entah apapun itu yang kemudian dijadiin konten untuk meme mungkin, untuk lawakan, lelucon, atau juga dijadikan konten untuk apapun lah sesuai dengan kepentingan si pengambil video. Tapi kemudian karena apa yang divideokan ini tidak mengetahui sehingga kan aman-aman saja. Kalau seperti itu Pak, kalau kasusnya seperti itu kita suka nih ya Pak ya, kadang-kadang mahasiswa juga suka iseng tuh Pak, videoin orang lewat lagi yang lucu terus kita videoin, kita share langsung, kita viralin gitu kan ya Pak. Bisa nggak sih Pak hal-hal seperti itu terkena undang-undang ITE? Karena kan niatnya yaitu tadi bercanda, terus juga mungkin ada yang sampai ke ranah bullying dan lain sebagainya. Bisa nggak Pak kena undang-undang ITE walaupun tidak dilaporkan oleh pelakunya? Ya, gini. Jadi eh, perlu kita pahami juga bahwa yang namanya Undang-Undang ITE ini dia masuk dalam kategori kalau dalam ilmu hukum pidana itu dia termasuk dalam delik aduan lah. Ya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, ya yang merasa dirugikan itu dia melaporkan. Ya dia merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Sebetulnya ini ada dua batasan. Pertama, ketika kita apa namanya seperti memfoto tadi seperti Mbak Suci bilang ya, suka memfoto orang, ini kan sebetulnya masalah etika. Ya, etika pergaulan ya. Sebetulnya kan tidak boleh ya kalau kita memfoto orang tanpa izin gitu ya. Itu kan sebetulnya ya tidak boleh lah ya. Secara etika pergaulan kan nggak pantas ya, tidak patut. Nah, apalagi kemudian misalkan video itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, dia buat meme yang tidak baik. Kemudian orang ini dia merasa tidak senang dengan hal tersebut ya, kemudian dia laporkan itu bisa. Ya, itu bisa menjadi satu hal yang dianggap sebagai mencemarkan nama baik orang tersebut. Jadi kita sebagai pengguna media sosial juga harus paham ya, harus hati-hati, harus pintar gitu ya, bahwa media sosial ini bukan untuk kita apa tadi itu ya melakukan hal-hal yang negatif tadi ya, misalkan sama kawan kita iseng-iseng foto kemudian kita buat meme yang nggak bagus terus kawan kita melaporkan itu bisa saja ya, kalau memang apa, si temennya ini memang merasa tersinggung ya kemudian dia laporkan itu tidak terjadi. Tapi kalau misalkan sesuatu yang positif ya misalkan kan biasa juga ya ada orang yang kemudian memviralkan video orang tertentu kemudian tapi videonya positif pastinya begitu ya. Kemudian dari video itu dia mendapatkan satu keuntungan dan sebagainya. Itu biasanya kan justru mendapat apresiasi ya, baik dari masyarakat ataupun dari si orang yang dia coba rekam tadi itu. Gitu. Nah seringkali gitu. Makanya Undang-Undang ITE ini dia ada batasannya. Batasannya itu dia akan menjadi sesuatu yang bisa diberikan sanksi pidana ya atau menjadi tindak pidana itu ketika orang yang merasa dirugikan itu melaporkan bahwa saya tidak senang ini yang dilakukan oleh si orang ini merupakan sesuatu yang sangat privasi buat saya dan harusnya dia tidak lakukan itu. Ya, jadi hati-hati yang di Pak, bagaimana kalau misalnya contoh kasusnya seperti ini, Pak? Karena kan media sosial ini bebas ya diakses siapapun dan biasanya juga bila memang tidak cerdas dalam menggunakannya, kita suka posting asal-asal aja gitu. Karena kita merasa bahwa satu di kontak kita adalah teman mungkin sejawat, rekan dan lain sebagainya. Nah, Pak, ada kasus yang kemarin juga sempat viral. Ini Pak dia memposting bagian tubuhnya yang sebenarnya ingin dikirimkan oleh pasangannya, tapi ternyata dia posting ke status nih Pak, status WhatsApp yang kemudian di capture, disebarluaskan hingga viral di Facebook, kemudian juga viral di media sosial lainnya. Nama dia ini tidak disamarkan dan juga sampai hari ini Pak itu kasus apa ya menggantung saja gitu dan fotonya itu sudah tersebar luas kemana-mana. Kalau kasusnya seperti itu Pak, bagaimana tuh Pak penanganannya? Apakah yang disalahkan pelakunya yang memang dia men-share, dia bilang dia tidak sengaja men-share karena salah kirim kata dia gitu ya Pak di keterangannya,
Atau yang disalahkan adalah seseorang yang capture, teman kontaknya yang capture kemudian mendistribusikan. Kalau seperti itu bisa nggak sih Pak terkena Undang-Undang ITE? Yang terkena Undang-Undang ITE ini siapa nih Pak? Pelaku yang nge-share fotonya secara tidak sengaja atau yang malah nge-share ke kontak bahkan Instagram dan juga Facebook? Dalam proses penegakan hukum itu dia eh, harus melihat ini secara utuh ya, masalahnya. Artinya memang ada dua pihak yang terlibat. Ya, ada dua pihak yang terlibat. Sebetulnya ada satu lagi kalau misalkan memang itu sengaja dibuat, ya, sengaja dibuat gitu, sengaja diproduksi oleh orang. Nah, orang yang menjadi objek untuk memproduksinya itu juga dia bisa kena. Ya, kalau memang betul-betul itu sengaja diproduksi untuk kemudian dikonsumsi oleh halayak ramai. Tapi kan kasus yang seperti Mbak Suci bilang, ini si orang ini dia tidak mau, ya kan dia tidak senang gitu, hanya mungkin ya dia tidak tahu, kemudian difoto oleh kawannya, kemudian kawannya itu menyebarluaskan atau menaruh di media sosialnya, kemudian tersebar luas gitu secara tidak sengaja. Nah, tentunya yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ini ya dua orang tadi ya, yang memfoto tanpa hak, kemudian juga yang menyebarluaskannya itu harus. Kalau nanti dia bilang saya tidak sengaja, itu kan urusan nanti, itu kan masalah pembuktian. Tapi Oke. sebagai pembelajaran untuk kehati-hatian kita, ya untuk kehati-hatian yang seperti itu, apalagi sudah ada laporan dari orang yang merasa dirugikan tadi ya, itu sebetulnya harus ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum, harus disikapi gitu ya, ditindaklanjuti lah dalam penegakan hukumnya. Dan kedua orang yang dia tadi itu memfoto ya tanpa hak tadi itu, kemudian ada juga yang menyebarluaskan, ya itu harusnya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Oke, Bapak artinya kita juga tidak bisa sembarangan mengcapture ya Pak, kemudian kita share gitu, karena kan kita tuh suka juga tuh Pak kalau misalnya ada konten-konten yang wah langka nih gitu, kemudian sebenarnya itu tidak boleh tuh didistribusikan, tapi karena kita merasa bahwa itu konten yang langka, kita capture terus kita tuh yang malah nge-share, itu juga bisa kita terjerat Undang-Undang ITE berarti ya Pak? Bisa, sepanjang memang itu ada motivasi penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain, dan ada orang lain itu merasa terhina dan nama baiknya dicemarkan, kemudian dia melaporkan, ya bisa gitu. Karena dan dalam ketentuannya kan tidak hanya satu pihak ya, artinya orang yang mendistribusikan ya, tapi juga yang mentransmisikan gitu, dan itu juga termasuk pihak yang dapat dikenakan ketentuan ini. Pak, ini seru ya Pak. Ternyata Undang-Undang ITE itu yang kita anggap biasa, kita capture biasa, kita posting biasa, ini bisa membuat kita jadi tersangka. Pak, kalau Undang-Undang ITE sendiri itu berapa tahun sih Pak ancaman pidananya? Saya lihat dulu ya, saya tidak hafal. Ya, Pak, sembari Bapak itu aku mau tahu juga tuh Pak. Undang-undang ITE itu kan sepertinya suka disepelekan, tapi ternyata juga bisa menjerat siapa aja. Kalau kita lihat kasus yang Alfamart kemarin, Pak, itu kan bisa dilaporkan balik tuh, karena dia tidak terima, terus undang-undang ITE dilaporkan ya, dan juga ternyata bisa dilaporkan balik tindakan pencuri tersebut melakukan pengancaman dan juga melakukan pencurian. Terus kenapa sih Pak proses hukum bisa berhenti begitu saja? Apakah segampang itu kita membuat laporan kemudian segampang itu juga kita menyelesaikannya, atau memang ada beberapa kasus hukum yang memang bisa diselesaikan secara singkat, tidak perlu waktu lama gitu Pak? Apa aja sih Pak pasal-pasal yang kemudian bisa membuat itu menjadi berat, yang susah diselesaikan hingga bertahun-tahun prosesnya? Apa juga pasal yang hanya bisa selesai dalam 1-2 hari, Pak? Karena kalau dilihat kan pengancaman dan pencurian juga sepertinya harusnya bisa panjang ya, Pak ya. Ya, begini, ini tadi yang ketentuan sanksinya diatur di pasal yang berbeda ya di dalam Undang-Undang ITE. Itu ada di pasal 4. Perbuatannya diatur di pasal 27, tapi ketentuan sanksinya diatur di pasal 45, yaitu sanksinya ancamannya ya, itu maksimal 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, itu ketentuan sanksinya diatur di dalam pasal yang berbeda dari ketentuan perbuatannya. Perbuatannya diatur di pasal 27 ayat 3. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Suci barusan, memang gini,
kita memang saat ini sudah mengalami banyak pergeseran, ya, pergeseran dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana di Indonesia. Itu kita memang sudah banyak mengalami pergeseran-pergeseran. Uh, Banyak pintu-pintu untuk dalam tanda kutip ya meringkas proses penegakan hukum. Kita mungkin kenal ada yang namanya restoratif justice, ya, kemudian juga ada juga itu yang lagi tren, ya, itu masalah restoratif justice. Artinya karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah masalahnya selesai, ya. Jadi ketika konfliknya itu selesai gitu ya, tidak ada lagi yang merasa dirugikan, dianggap sudah selesai. Gitu. Jadi istilahnya itu win-win solution lah gitu ya. Itu bahasa awamnya begitu. Tapi intinya adalah tujuan dari proses penegakan hukum itu sudah selesai. Tidak lagi ada yang merasa dirugikan. Gitu ya. Sehingga bekerjanya kalau di dalam hukum itu sistem peradilan pidana itu dipotong, ya, bekerjanya itu dengan proses-proses tadi itu. Contohnya tadi itu salah satunya yang lagi tren itu ya itu tadi ya masalah restoratif. Nah, kita kembali ke kasus yang ini. Sebetulnya begini, ini menurut saya ya, menurut pandangan pribadi saya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini harus didudukkan dulu, ya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si si ibu yang mengambil itu memang perbuatan yang dilakukan secara sadar dan itu memang dia lakukan untuk dia mendapatkan keuntungan. Ya, mendapat keuntungan itu tentu makanan dan sampo yang diambil itu tadi mungkin saja untuk dia konsumsi. Kalau misalkan tadi dibilang sebagai kleptomani itu harus dibuktikan. Nah, pembuktikannya itu kan perlu ada proses, ya, perlu proses. Nah, itu saya kira seperti itu. Nah, tapi pada sisi yang lain, menurut saya si Mbak yang Alfamart, pegawai Alfamart itu juga menurut saya dia melakukan perbuatan yang agak berlebihan. Dia memvideokan itu tidak masalah. Cuman menurut saya ketika dia memviralkan itu yang jadi berlebihannya di situ. Gitu. Harusnya ketika dia memvideokan, oke, cukup, kemudian dia serahkan ke aparat penegak hukum. Itu yang benar. Gitu ya. Jadi hak dia untuk memvideokan itu betul, gitu ya. Tapi itu nggak ada masalah dengan itu, gitu ya. Tapi ketika dia memviralkan itu yang kemudian jadi persoalan. Nah, jadi kedua belah pihak pada posisi ini sebetulnya bukan pada dua posisi yang salah, tapi memang derajat perbuatan kesalahannya berbeda tentunya karena si ibu ini kan dia cenderung tindak pidana, ya, pencurian gitu. Nah, dia mendapatkan keuntungan dari barang yang diambil ini. Ya, jadi cenderung dia melakukan perbuatan tindak pidana. Gitu. Sedangkan si Mbak ini juga walaupun dia tidak ada motif untuk melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan, mungkin karena dia lagi ke bawah tren aja gitu, apa-apa diviralkan. Ya, mungkin itu motivasinya, tidak bermaksud untuk melakukan penghinaan ataupun melakukan pencemaran nama baik. Tapi itu menurut saya itu tindakan yang agak berlebihan gitu ya. Jadi kemudian tapi dengan yang dia lakukan itu kemudian si ibunya kan membayar, ya, barangnya dibayarkan. Nah, bayarnya dibayarkan itu sebetulnya masalahnya udah selesai. Ya enggak, masalahnya sudah selesai. Nah, itulah mungkin ya yang kemudian dianggap sebagai pintu untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut saya itu boleh-boleh saja. Sepanjang memang bahasa kita itu satu perbuatan itu belum masuk pada pro justisia, ya, artinya belum masuk dalam sistem peradilan pidana. Tapi kalaupun dia sudah masuk dalam sistem peradilan pidana, artinya ada proses yang kemudian ditindaklanjuti mengenai mulai dari perbuatannya ini tindak pidana atau bukan, kemudian kalau dia tindak pidana ini siapa pelakunya, mana barang buktinya dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu pun bisa istilahnya itu kalau memang ini perkaranya kan ringan ya, pencurian, tapi pencuriannya kan cuma barang kecil gitu ya. Nah, jadi ya kalau bisa dicarikan solusi terbaik, menurut saya itu satu yang bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Artinya hukum di Indonesia sekarang ini tidak berbelit-belit ya Pak, maksudnya tidak dipersulit atau bahkan malah diberat-beratkan hukumannya. Bila memang bisa dalam ranah kekeluargaan, bisa secara damai, itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat ya Pak.
Bukan Secara, karena ya, apa pengacaranya yang mahal atau juga mungkin bukan karena apa ya dompetnya yang tebal, bukan seperti itu ya Pak. Semua lapisan masyarakat bisa merasakan keadilan yang sama Pak. ya, secara normatif memang masih berlaku seperti yang dulu ya. Artinya belum ada perubahan. Artinya kalau kita melihat itu, kalau kita ngelihat ininya gitu ya, urut-urutan eh, proses penegakan hukumnya itu masih seperti yang lama gitu, belum berubah ya. Kalau kita baca ketentuan perundang-undangan masih seperti itu. Cuman itu tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sudah mulai mengalami pergeseran-pergeseran, termasuk dalam hal proses penegakan hukum ya. Nah, dalam proses penegakan hukum ini tujuannya itu ada tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah ketika konfliknya selesai, masalahnya sudah selesai, ya sudah gitu. Artinya udah deh gitu, diselesaikan aja, ngapain kita repot-repot makan apa eh, apa Ya Pak. istilahnya berlama-lama dalam proses penegakan hukum, biayanya juga jadi lebih mahal gitu. Yang keluar biaya juga tidak hanya negara tapi juga orang-orang ini, nanti dia pekerjaannya seperti apa, jadinya terlalu ini sekali Makan gitu, waktu jadinya dan lain terlalu, sebagainya Pak. nah, betul, jadi terlalu ruwet sekali, jadi banyak yang dirugikan. Nah, kita nggak mau lagi seperti itu ya. Jadi Oke. meskipun normatifnya dia masih seperti yang dulu, tidak berubah, tapi dalam prosesnya saat ini sudah mulai mengalami pergeseran-pergeseran, dan it's okay, nggak ada masalah. Oke, Pak, artinya Undang-Undang ITE ini apa bisa menjerat siapa saja, terus yang paling utama adalah pengguna media sosial ya Pak, yang melakukan pencemaran nama baik, kebohongan dan lain sebagainya. Pak, kalau anak-anak bisa nggak sih Pak terancam hukuman kan sekarang anak-anak SD bahkan anak-anak TK juga udah main tuh Pak gadget. Kalau misalnya dia memposting atau dia apa ya melakukan komentar dan lain sebagainya, tapi dia di bawah umur tuh Pak, 14 tahun mungkin atau 15, di bawah 17 tahun, apakah bisa juga terjerat Undang-Undang ITE Pak? Atau terbebaskan saja gitu Pak? Proses penegakan hukum tetap harus dihargai ya. Dan kalau dia dalam hal ini anak-anak pelakunya, itu dia punya rezim undang-undang sendiri yang menaunginya ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak namanya. Khusus untuk menangani ketika anak itu menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dia melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE, itu dia menjadi masuk ke dalam rezimnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di situ prosesnya ada di situ. Memang yang didahulukan di dalam proses sistem peradilan pidana anak ini bukan kepada apa istilahnya itu pembalasan ya, bukan 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 difokuskan pada pembalasan. Ya, artinya tidak, pemidanaannya tidak seperti orang dewasa ya, yang kemudian langsung diancam pidana penjara, kurungan dan sebagainya. Tapi ada jenis-jenis pidana yang lain buat anak ya, khusus buat anak, seperti misalkan dia ditempatkan di apa namanya, di lembaga sendiri, atau kemudian dia misalkan eh, apa jenis-jenis pidana yang memang dikhususkan untuk anak gitu, itu ada di Bisa dalam ya Pak. ketentuannya, jadi Istilahnya itu adalah berada pidana. bisa Ya, dibilang betul. juga Tapi ya, gimana gimana? kalau untuk anak bisa dibilang juga sebagai pendampingan atau juga mungkin apa pemberian Betul. edukasi kepada anak gitu ya Pak. Bukan Betul. hukuman Jadi pidana memang penjara 3 tahun seperti yang Bapak sampaikan di awal ya. betul. Itu tetap tetap apa, dalam proses, dalam ketentuan perundangan tetap disediakan. Bahasa saya ya, itu tetap disediakan. Cuma untuk diprioritaskan pada memang tindakan-tindakan yang memang sudah tidak masuk akal gitu ya. Yang kayaknya rasanya itu udah nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin Bukan dilakukan gitu ya oleh Pak, anak. Tapi anak-anak. iya, tapi ketika itu terjadi mungkin bisa digunakan itu. Tapi kalau mungkin menurut saya ya, ini hal yang seperti ini kan sebenarnya sederhana, apalagi anak-anak kita sudah bermedsos semua gitu ya. Itu saya kira ya tidak sampai sejauh itu. Mm. Pak, artinya kan ini undang-undang ITE bisa menjerat siapa saja dan siapa saja bisa jadi tersangka ya Pak. Walaupun nanti di implementasinya bisa ada kata damai, tidak selama itu proses hukumnya. Tapi kan artinya kita sebagai pengguna media sosial ini juga harus cerdas dan pintar, bijak menggunakan media sosial. Pak, undang-undang ITE ini kan apa ya Pak? Kalau Bapak bilang tadi juga sempat membingungkan gimana sih bisa terjerat, apa kemudian yang bisa menjadi dasar dia bisa terjerat dari undang-undang ITE, apakah yang bila memang di share-nya adalah kebenaran, bisa nggak sih terjerat undang-undang ITE, ini kan masih jadi perdebatan ya Pak, sampai sekarang juga masih masih apa bingung lah ya Pak, ini bisa nggak masuk undang-undang ITE dan lain-lain.
Pak, ini kan sudah masuk di apa ya, tahun-tahun pemilu nih Pak. Undang-undang ITE ini biasanya luar biasa nih Pak, jadi apa, persoalan dan jadi perbincangan di tahun-tahun pemilu karena tentu banyak bertabur berita bohong mungkin, kemudian juga menghina, mencemarkan nama baik, dirasa bahwa bukan sebagai hal yang salah kalau di tahun-tahun pemilu biasanya ya Pak. Kalau ada nih Pak, kita sebagai pendukung, mungkin kita sebagai apa, simpatisan yang kemudian juga ikut-ikut membela membela apa ya, jagoan kita, terus kita menyebarkan gitu ya Pak. Apapun itu kontennya, entah dia biografi atau apapun yang ternyata juga kan sampai hari ini juga kita belum tahu tuh Pak, biografi seseorang, turunan dari keturunan keberapa dan sebagainya, terus disebarluaskan. Bagaimana tuh Pak? Di tahun pemilu yang memang rasanya banyak sekali dan Suci yakin banget ya Pak, ini menjadi hal yang biasa. Undang-undang ITE ini bagaimana tuh Pak berlakunya? Apakah kemudian bisa apa, mencengkam ya simpatisan ini agar bisa lebih bijak bertindak, atau ya sudah, kalau di tahun pemilu ya wis lah, undang-undang ITE-nya dilupain dulu aja, yang penting menang aja dulu jagoannya. Sebetulnya begini, di dalam Undang-Undang ITE itu batasannya sudah jelas ya. Yang pertama dia merupakan delik aduan, artinya hanya korban yang bisa melakukan pengaduan ya terhadap apabila dia merasa dirugikan dari perbuatan orang lain gitu ya. Itu yang pertama, batasannya di situ. Kemudian batasan yang kedua adalah ada motif penghinaan atau motif pencemaran nama baik. Ya, jadi itu batasannya udah jelas. Nah, seseorang itu bisa dia mengadukan misalnya begini. Batasan penghinaan kan udah jelas, udah bisa diprediksi ya. Kalau orang menghina itu seperti apa sih? Misalkan ada orang mengkritik misalkan pendapat saya salah nih, pendapat Bapak itu salah. Itu bukan menghina, tapi itu mengkritik. Ya, mengkritik itu nggak ada masalah gitu. Harusnya Bapak itu pendapatnya seperti ini gitu, tidak seperti yang tadi disampaikan gitu. Itu namanya mengkritik. Itu nggak bisa masuk nih, nggak bisa masuk sebagai motif penghinaan. Nah, yang namanya penghinaan itu kan udah jelas ya, misalkan kamu jelek gitu. Itu misalnya contoh, kamu jelek, kamu apa itu kan misalkan secara fisik ya, atau kamu dari suku tertentu, misalnya kamu orang ini jadi kamu begini. Nah, itu kan udah penghinaan. Itulah masuk dalam konteks penghinaan. Jadi memang batasannya sebetulnya udah jelas gitu. Nah, seperti pencemaran nama baik juga demikian. Jadi ada motivasi-motivasi tertentu yang dalam perbuatannya itu memang motivasinya untuk mencemarkan nama baik seseorang. Itu batasannya sudah jelas. Iya, jadi tapi memang dalam proses penegakan hukum ini yang kadang-kadang orang tidak mau memahami itu ya. Artinya masyarakat juga harus pandai gitu ya, harus bisa melihat bahwa harus bisa membedakan gitu. Oh, yang seperti ini tidak boleh gitu ya. Oh, yang seperti ini boleh. Oh, yang ini masuk ke dalam tidak masuk dalam penghinaan. Juga orang yang menyikapi juga harus pandai-pandai juga gitu ya. Jangan kemudian orang ini mengkritik kemudian dianggap sebagai penghinaan gitu ya. Ini orang sebetulnya mengkritik aja, ngasih masukan gitu. Tapi kok dianggap sebagai, oh saya nggak suka dengan kritiknya, dia menghina saya. Padahal bukan menghina, itu tadi kan misalnya ada orang bilang, oh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak ini salah. Itu bukan penghinaan, tapi justru itu kritik. Oh mungkin ada pandangan yang lain terhadap tidak seperti yang sama saya sampaikan. Itu kan nggak ada masalah yang begitu. Gitu. Tapi mungkin ada yang menyikapinya lain. Ada orang yang menyikapi, oh saya dibilang ini saya tidak setuju, dia menghina saya nih, gitu. Dia nggak setuju dengan pendapat saya, dia menghina saya, ini saya laporkan. Nah itu kan nggak benar juga gitu. Artinya baik orang yang menyampaikan ataupun orang yang menyikapi itu dia harus proporsional, ya dia harus bisa betul-betul memahami. Jadi bukan berarti semuanya itu lantas boleh ya dianggap itu sebagai penghinaan, dianggap sebagai pencemaran, itu juga terlalu berlebih. Oke, Pak, artinya yang pada intinya adalah Undang-Undang ITE itu bisa menjerat siapa saja kalau ada korban yang merasa bahwa namanya apa tercemar, kemudian juga menghina dan lain sebagainya, merasa bahwa jiwanya merasa terganggu gitu ya Pak, apalagi komen-komentar dari netizen ini sudah luar biasa. Itu baru bisa masuk ya Pak di Undang-Undang ITE bila korbannya melaporkan. Jadi memang harus ada korban yang merasa dirugikan ya Pak.
Ya, Jadi betul. kalau kontennya hanya menyebar bersebaran di media sosial tapi tidak ada yang melaporkan walaupun itu konten bohong dan lain sebagainya, tidak bisa juga masuk di undang-undang ITE seperti itu, Pak. Ya nanti mungkin orang secara apa masa publik ya melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin wujudnya penghinaan. Kan ada juga ya gitu ya. Ada orang yang dia sangat legowo dengan dia nggak Iya, mau ambil pusing gitu ya. Dia tidak mau ambil pusing. Orang mau bilang apa saya terserah. Orang mau bilang saya secara fisiknya begini terserah gitu ya. Kan ada juga yang begitu. Nah, tapi itu perlu dipahami dalam konteks penegakan hukum kan harus ada yang melaporkan, ada korban yang merasa iya. dirugikan, kemudian dia melaporkan. Nah, ketika perbuatannya memang sebetulnya itu masuk dalam konteks penghinaan, secara umum publik menilai bahwa itu adalah sebetulnya sudah menghina nih. Harusnya tidak boleh, harusnya dilakukan penegakan hukum. Penegak hukum juga agak kesulitan, ya kesulitannya apa? Oke, Karena tidak ada yang susah melaporkan. dilakukan, Pak. Iya, Iya, gitu. Bapak menarik banget ini salah satu pencerahan untuk kita semua bermedia sosial bahwa jangan main-main, siapapun bisa membuat laporan dan pasti pihak kepolisian juga pasti akan menanggapi ya Pak, walaupun anak di bawah di bawah usia juga tetap bisa terkena ya Pak, walaupun memang ada penghususan di sana. Pak, asik banget ya ngobrol sama Bapak, banyak banget ilmu yang Bapak kasih, terus juga ini Suci yakin bermanfaat banget untuk seluruh Sobat DN dan seluruh masyarakat Lampung yang nantinya juga akan menyaksikan ulang. Pak, sebelum kita berakhir ya Pak, kita tadi sudah bahas gimana sih Undang-Undang ITE itu, kemudian juga anak di bawah umur juga ternyata bisa terjerat dan lain sebagainya. Terakhir Pak, sebelum kita closing ya Pak, pesan Bapak dong untuk kita yang memang media sosial itu rasanya erat sekali seperti nadi ya Pak, tidak bisa lepas gitulah dari jiwa kita, dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan orang tua juga suka banget bermain media sosial. Gimana tuh Pak pesan-pesannya agar terjauh dari undang-undang ITE apalagi terjerat sampai jadi tersangka? Baik. Jadi sebagai pengguna media sosial kita harus lebih berhati-hati ya, lebih mawas diri ya, lebih bisa apa namanya bisa membatasi diri ya bahwa yang media sosial itu sebetulnya fungsinya adalah untuk menyebarkan berita-berita yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat. Yang seperti itu aja, men-share atau mentransmisikan atau mendistribusi sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan sifatnya itu dia justru pada hal-hal yang sifatnya negatif itu menurut saya harusnya kita bisa menahan diri tidak kita lakukan gitu ya agar ya itu tadi karena undang-undang ITE ini sifatnya dia itu tadi ya perbuatannya itu bisa ditarik kemana-mana gitu sepanjang Ya. ada motivasinya itu jelas gitu ya nah itu yang kita khawatirkan ini justru menjadi bumerang buat para pengguna media sosial intinya mari kita bisa bermedia sosial dengan cerdas ya dengan baik dengan santun dan sedapat mungkin hal-hal yang kita share itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Oke, artinya apapun itu Sobat DN ya tidak untuk sembarangan menge-share dan juga yang pasti adalah dipastikan bahwa itu sebuah kebenaran dan satu lagi pesan dari Bapak narasumber kita yang luar biasa adalah share-lah hal-hal yang bermanfaat. Jadi pasti aman, nggak mungkin terkena tuh undang-undang ITE. Jauhi menghina, jauhi juga mencemarkan nama baik orang lain. Bapak, terima kasih banyak Pak waktunya, terima kasih banget Pak. Bapak sudah menyempatkan waktu Bapak, semoga sehat selalu. Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam penyampaian ya Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kita. Suci doa teruslah semoga Bapak apapun kegiatannya selalu lancar, rezekinya semakin juga lancar dan yang pasti diberikan kesehatan. Semoga ada kesempatan kita bisa bertatap muka langsung ya Pak ya. Sama-sama, Mbak. Sahabat Ian, terima kasih banget juga yang sudah bergabung malam hari ini. Senang narasumber kita Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansa, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Unila. Hati-hati undang-undang ITE, salah sedikit bisa jadi tersangka. Semoga kita bisa terus menjadi pribadi yang baik dan yang pasti juga bermanfaat untuk semua dan bermanfaat juga Sobat Ian dalam menggunakan media sosial. Bapak, terima kasih banyak waktunya ya Pak. Selamat malam Bapak, selamat istirahat, sehat selalu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DN senang ya kita sudah berbincang masalah Undang-Undang ITE. Semoga sih Suci berharap ini bisa menjadi satu titik cerah bahwa apapun yang kita share, kemudian juga apapun yang kita lihat di media sosial tidak
apa menjadi hal yang kemudian mau banget jadi viral gitu ya, ujung-ujungnya malah jadi tersangka. Semoga enggak ya. Bijak terus sobat Dian, dan yang pasti selamat beristirahat. Bye, sampai jumpa di Diskursus Network, di Diskursus Update, dan juga selalu follow Instagram kita dan juga follow di YouTube kita Diskursus Network. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.